Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai saudara-saudaraku semua dari Sabang sampai Merauke dan dari seluruh dunia ya. Ketemu lagi ya dengan saya saudara. Jangan bosan ya saudara untuk bertemu dengan saya. Karena apa? Karena saya selalu akan berbagi ilmu yang benar, yang akan manfaat, yang akan kita menyelamatkan kita dari dunia sampai akhirat. Dengarkan ilmu ini ya dan amalkan supaya kita mendapat syafaat Nabi dan mendapat rahmat Tuhan atau keridhoannya. Nah saudara, sekarang kan saya membahas tentang sejarah para nabi yang absyah atau yang asli ini ya, para nabi seperti konten-konten saya. Nabi Nuh, Nabi Lut, Nabi Yunus itu kan sejarah-sejarah. Dan sekarang saya akan membahas tentang sejarah Nabi Ibrahim sebagai sebagai bapak moyang Rasul yang empat, yaitu Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad. Nah begini ya sejarahnya Nabi Ibrahim, kita harus tahu ya. Jadi Nabi Ibrahim itu beradanya di negara Lapunia atau sekarang Irak ya. Dia bukan anak raja, bukan anak orang kaya, tapi dia itu anak seorang yang membuat patekong atau patung-patung yang akan disembah oleh manusia waktu itu. Jadi manusia waktu itu menyembahnya kepada berhala atau patung ya, dan tidak menjalankan hukum dari Tuhan seperti tidak ada hukum perkawinan, perceraian gitu ya, dan menyembahnya kepada patung, patekong atau berhala. Nah di saat remaja Nabi Ibrahim mendapat wahyu, yaitu wahyu itu cap kenabian, yaitu mendapat wahyu ilmu dari Tuhan, yaitu ilmu Lauhi Mahfuz atau kitab Lauhi Mahfuz yang dahulu oleh Tuhan diberikan kepada Adam sebagai pedoman hidup di alam dunia dan diturunkan kepada turunan Adam seperti Nuh, Lut yang yang untuk menyebarkan ilmu Lauhi Mahfuz tersebut kepada kaumnya waktu yang durhaka. Nah, sekarang diberikan kepada Nabi Ibrahim sebagai turunan Adam. Nah, Nabi Ibrahim setelah mendapat wahyu dari Tuhan jalan kebenaran bahwa yang wajib disembah hanya satu Sang Pencipta dengan menjalankan sembahyang atau sholat atau menyembah ya. Jadi kan zaman Nabi Adam pun menyembah atau sembahyang atau sholat, tetapi sholatnya 2 waktu, yaitu ketika matahari terbit dan ketika matahari terbenam yang ada dalam kitab Lauhi Mahfuz. Nah, Nabi Ibrahim pun menjalankan seperti itu dan dia menjelaskan kepada bapaknya, "Wahai bapakku, kalau yang engkau buat itu bukan Tuhan, tapi itu batu yang engkau buat untuk sesembahan manusia yang salah kaprah dalam menyembah." Nah, bapaknya menjadi marah kepada Ibrahim ya. Dan dia mengusir Nabi Ibrahim dari negeri itu, dan akhirnya Nabi Ibrahim pergi dari negeri itu, yaitu perginya ke negara Syam atau Palestina. Kalau sekarang kan Palestina. Nah, di sana beliau bepergian ke negeri Mesir dan bertemu dengan wanita cantik yang bernama Sarah, dan beliau pun jatuh cinta, dan akhirnya Siti Sarah dan Nabi Ibrahim menikah dalam hukum ikatan Tuhan, yaitu kitab Lauhi Mahfuz dijalankan oleh Nabi Ibrahim dan Siti Sarah untuk menjalankan tali perkawinan, dan mereka pun menetap di negeri Palestina atau Sam sampai mendapat wahyu dari Tuhan untuk membangun Baitul Maqdis, wahyu dari Tuhan. Dan Baitul Maqdis itu berbentuk bujur sangkar, barat berbentuk pura, selatan berbentuk vihara, timur berbentuk gereja, dan utara berbentuk masjid. Itu wahyu dari Tuhan yang diberikan kepada Nabi Ibrahim sebagai tempat sembahyang Nabi Ibrahim dan tempat berdakwah Nabi Ibrahim kepada manusia waktu itu untuk menyebarkan ilmu-ilmu dari Tuhan, yaitu kitab Lauhi Mahfuz. Nah, karena Tuhan menyuruh Nabi Ibrahim untuk membangun Baitul Maqdis tersebut dengan bentuknya seperti itu, karena Tuhan akan memecah kitab Lauhi Mahfuz menjadi 4 kitab suci yang akan diturunkan kepada manusia pilihan, yaitu yang disebut Rasul, dan sebagian dari Baitul Maqdis tersebut akan menjadi tempat suci Rasul umat dan Rasul-Rasulnya, begitu ya. Itu rencana Tuhan ya, Baitul Maqdis tersebut. Dan Nabi Ibrahim pun menikah dengan Siti Sarah dengan berusaha atau pekerjaannya berdagang
ya. Jadi Nabi Ibrahim itu seorang pedagang dengan Siti Sarah sampai mempunyai banyak harta, dan Nabi Ibrahim pun sangat dermawan atau orang yang sangat baik, budi pekerti. Dia selalu memuliakan para tamu. Di mana ada yang datang ke rumahnya, dia selalu memuliakan para tamunya dengan menyuguhi makanan, minuman, dan budi pekerti yang mulia. Maka Nabi Ibrahim disebutnya bapaknya para tamu. Nabi Ibrahim itu seorang yang dermawan, yang sangat baik, budi pekerti, dan membagikan hartanya, karena Nabi Ibrahim orang yang berharta, karena beliau berjuang mencari harta dengan berdagang. Gitu ya, kita harus tahu. Sampai akhirnya berumah tangga dengan Siti Sarah sampai sudah tua renta, beliau belum mempunyai turunan, dan Nabi Ibrahim berdoa kepada Tuhan untuk mempunyai turunan. Ya Allah, berikanlah aku turunan yang soleh, begitu ya. Dan Tuhan memberi wahyu kepada Nabi Ibrahim untuk berpoligami atau menikahi anak angkat yang diangkatnya sudah remaja, yaitu Siti Hajar. Jadi bukan diangkat dari bayi. Kalau diangkat dari bayi itu tidak boleh dikawin oleh bapak angkat ya, tapi diangkatnya sudah remaja atau sudah usia belasan tahun. Dan akhirnya Siti Sarah pun menyetujui Nabi Ibrahim untuk menikahi Siti Hajar sebagai istri keduanya, karena beliau belum mempunyai turunan. Dan akhirnya Nabi Ibrahim pun menikahi Siti Hajar yang sama, wanita kalangan dari Mesir ya. Dan akhirnya Siti Hajar pun mengandung dan melahirkan putra pertama mereka yang bernama Ismail. Kita harus tahu. Dan setelah lahir Ismail, Siti Sarah sebagai wanita biasa, sebagai manusia biasa, cemburu dan merasa hatinya panas gitu ya. Sebagai perempuan yang dimadukan pasti ada rasa panas ya, melihat madunya bahagia dengan suaminya, apalagi mempunyai turunan ya. Dan akhirnya Siti Sarah pun menyuruh Nabi Ibrahim untuk menjauhkan madunya dari tempat itu, dan turun wahyu dari Tuhan kepada Nabi Ibrahim untuk menetapkan Siti Hajar yang harus ditetapkan di negara Padang Tandus Arab Saudi. Dan akhirnya Nabi Ibrahim pun membawa Siti Hajar ke Padang Tandus Mekah Arab Saudi dan menetapkan Siti Hajar bersama putranya Ismail di sana. Dan setelah itu Siti Sarah pun mengandung dan melahirkan turunan Nabi Ibrahim. Jadi Siti Sarah yang sudah tua renta pun mempunyai anak, yaitu Nabi Ishak dan Nabi Zakaria ya. Kita harus tahu yang kesananya akan melahirkan turunan-turunan Nabi yang akan mengemban amanah dari Tuhan, yaitu kitab suci yang menjadi rasul. Jadi dari turunan Siti Sarah yang akan menjadi rasul yaitu Nabi Daud, Nabi Musa, dan Nabi Isa. Dari turunan Siti Hajar yang akan menjadi rasul yaitu Nabi Muhammad sebagai nabi terakhir dan rasul terakhir. Ya, kita harus tahu sejarahnya ya. Bapak moyang rasul yang 4 yaitu Nabi Ibrahim ya. Kita harus tahu, jadi Nabi Ibrahim itu seorang nabi yang sangat baik, budi pekerti, dan beliau selalu memuliakan para tamu, maka disebutnya bapaknya para tamu. Kita harus tahu ya. Sekian, salam. Nah, itu sejarah aslinya, sejarahnya. Terima kasih ya untuk pencerahannya. Mudah-mudahan diteruskan dengan generasi yang akan datang.